Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video mengenai anamnesa. Perkenalkan, saya Fahril. Saya Elia. Saya Salsa Nur Fauzia. Saya Sakita Nisa Cahyadin. Selamat menyaksikan. Pasien atas nama Sakita Nisa Cahyadin, usia 20 tahun, akan melaksanakan pengkajian. Atas nama Sakita, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak duduk. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak, Bapak. Selamat pagi. Baik, perkenalkan saya Nur Salsa. Saya bekerja pada dinas pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Di sini saya bersama rekan saya dan Elia. Baik, di sini kami akan melaksanakan pengkajian terhadap Mbak. Sebelum melaksanakan pengkajian, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas Mbak ya. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah kamu bersedia? Dan tempatnya di sini ya Mbak. Sebelumnya, boleh saya tahu nama lengkapnya siapa? Sakita Nisa Cahyadin. Baik, dengan bahasa kita ya. Senangnya dipanggil apa Pak? Cita. Baik, Mbak Gita ya. Nama tanggal lahirnya? 1 Januari 2003 di Tasikmalaya. Baik. Usianya Mbak? 20 tahun. Baik. Tinggi badannya? 155. Berat badannya? 43. Baik, alamat lengkapnya di mana Pak? Di Ampera Tasikmalaya. Baik. Jenis kelaminnya perempuan ya. Untuk golongan darahnya? Pekerjaannya apa Mbak? Saya bekerja sebagai mahasiswa. Oh, kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Di UI. Wah, hebat sekali ya, masuk UI. Baik, apakah Mbak sudah menikah? Belum. Agamanya apa Mbak? Islam. Baik, sukunya? Sunda. Untuk bahasa sehari-hari, Mbak menggunakan bahasa apa? Saya pakai bahasa Indonesia. Baik. Untuk pembiayaan layanan kesehatan, Mbak pakai BPJS atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pakai BPJS Mbak? Belum. Oh, belum punya ya. Baik, untuk penanggung jawab selama di rumah sakit, siapa Mbak? Ayah saya. Baik, ayahnya ya, apa Bapak dengan ayahnya? Ya betul. Baik, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya dengan Bapak Fahril. Baik, untuk pekerjaannya? Saya berdinas di kantor pajak sebagai kepala staf. Baik, apakah Bapak asli penduduk Indonesia atau orang asing Pak? Ya, saya asli penduduk Indonesia. Saya tinggal di Tasikmalaya. Oh, baik. Untuk alasan masuk rumah sakitnya, kenapa Mbak? Sakit perut yang berlebihan. Oh, sakit perut yang berlebihan ya. Ketika Mbak mengalami sakit perut, Mbak biasanya dimanakan? Dikasih obat atau gimana Mbak? Minum obat. Oh, minum obat. Obatnya apa Mbak? Amoxicillin. Oh, baik, amoxicillin ya. Baik Mbak, sekarang saya akan bertanya. Kira-kira apa penyebab timbulnya sakit perut Mbak ya? Saya kurang makan, makanya tidak teratur dan suka tertinggal. Baik, kurang makan ya Mbak. Lalu, hal apa yang memperberat dan mengurangi rasa sakit perut Mbak? Saya minum obat. Minum obat. Lalu, apa yang dilakukan Mbak pada saat gejala mulai dirasakan? Biasanya saya tidur. Ditidurkan ya Mbak? Ya. Lalu, terkait psikologisnya, apakah Mbak pernah mengalami gangguan psikologis karena sakit perutnya? Biasanya sih saya kan terganggu untuk jaga kuliahnya saja sih, karena sakit perut berlebih jadi hanya tiduran saja. Baik. Mbak bisa gambarkan sifat keluhan yang dirasakan Mbak itu perih, tajam, atau seperti apa Mbak? Perih, terus Perih ya. Lalu seberapa sering Mbak merasakan sakit perut? sering sih pada siang hari biasanya. Sering pada siang hari. Mbak bisa tunjukkan di mana lokasi atau area yang dikeluhkan? Di sebelah sini di tepat di atas perut. Di bagian atas perut ya. Untuk sakitnya apakah menjalar, melebar ke sebelah mana atau tidak? Hanya di sebelah sini. Baik. Untuk skala nyerinya Mbak bisa sebutkan dari angka 1 sampai 10? 7. Dari 7 ya.
Dari mulai kapan ya Mbak mengalami sakit perut? 3 hari kebelakang. Untuk keluhannya apakah mendadak, bertahap atau bagaimana? Biasanya mendadak. Mendadak. Ketika Mbak sakit, seberapa lama biasanya keluhannya berlangsung? Sekitar 10 menit, habis itu hilang dan datang lagi. Baik Mbak, saya akan bertanya mengenai riwayatnya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan pengobatan? Pernah saya pernah minum obat amoxicillin dan paling dikompres perutnya. Ya, sebelum dan kemudian dikompres Mbak. Ya. Apakah Mbak punya riwayat sakit atau alergi? Dulu saya darah rendah. Dan Anda? Apakah keluhan sekarang merupakan keluhan dari sakit sebelumnya? Tidak, saya tidak sakit. Kan tadi itu Mbak tuh kesibukannya kan kuliah ya. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana kegiatan sehari-harinya dalam perkuliahan tersebut Mbak? Sangat sibuk, jadi saya merasa lelah sekali. Sangat lelah ya Mbak. Bagaimana keadaan lingkungan di situasi di kampus Mbak? Jadwalnya padat, lingkungannya sangat baik. Apakah keluarga Mbak pernah mengalami sakit yang saat ini dirasakan oleh Mbak? Bisa di Oh, belum pernah. Tidak pernah. tidak pernah. Bagaimana status kesehatan keluarga Mbak saat ini? Baik. Baik. Baik Mbak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Mbak. Jadi tadi Mbak kan sibuk sebagai mahasiswa ya. Nah biasanya di mahasiswa itu ada kegiatan UKM mungkin nggak? Mbak ikut UKM nggak atau tidak? Saya ikut organisasi sus. Kalau boleh disebutkan apa organisasinya? Hampir. Oh Ben ya, itu bagus sekali. Mungkin Ben juga sangat sibuk ya. Ya, Lalu Mbak punya hobi nggak Mbak? punya Bisa disebutkan? menulis. Oh menulis ya, biasanya Mbak menulis itu lewat apa? Novel atau mungkin apa? Menulis seharian diary. Oh diary ya, lalu diary-nya biasanya di sehari-hari atau 1 minggu sekali, bagaimana itu? Kalau nggak sibuk sudah tiap hari saya tulis. Oh seperti itu ya, baik. Kalau begitu di lingkungan kampusnya bagaimana ya Mbak? Apakah nyaman dengan temannya atau ada masalah yang dilalui? Nyaman sus. Oh seperti itu ya, lalu di kosnya bagaimana Mbak? Baik juga. Baik juga, untuk sirkulasinya mungkin? Terasa pengap mungkin karena ventilasinya ada satu, jadi sirkulasi udaranya kurang masuk ke dalam kamar. Oh seperti itu ya Mbak. Nah, mungkin nanti Mbak ada solusi atau apa untuk kamarnya supaya tidak pengap lagi ya Mbak? Yes, sus. Kalau biasanya ke kampus naik kendaraan atau bagaimana? Dan kendaraan. Naik kendaraan. Nah mungkin nanti Mbak bisa berjalan kaki ya supaya bisa terevakuasi nafas juga. Lalu apakah Mbak ada tempat untuk bercerita mungkin? Ada sus, ini saya. Oh ibunya. Mungkin tanggapannya bagaimana Ibu? Bagus menurut saya karena dia bisa saling terbuka sama saya. Oh seperti itu. Baik ya. Mungkin kalau apakah pernah mengalami stres? Pernah sus. Pernah. Nah, bagaimana biasanya solusi stresnya itu? Mungkin ditidurkan saja. Oh ditidurkan. Nah, pada saat terjadi emosi seperti itu, tingkat emosionalnya biasanya seperti apa? Jadi meningkat sus. Jadi meningkat dan lebih emosional Iya. ya? Seperti itu. Biasanya seperti apa? Marah atau Iya. bagaimana? Lebih sensitif. Kalau lebih sensitif, lalu solusinya itu dengan ditidurkan ya? Iya. Seperti itu. Lalu biasanya ada kecemasan nggak atau ketakutan tersendiri saat sakit seperti ini? Ada sus. Bisa disebutkan? Satu ketinggalan kuliah dan mengkhawatirkan sesuatu. Oh seperti itu. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi untuk solusinya ya. Baik. Atau Mbak juga bisa bercerita kepada ibunya mungkin nanti Iya, untuk sus. agar ada solusi bersama. Baik, Mbak kan tadi disebutkan ya bahwa Mbak beragama Islam. Ya, nah nanti kalau sakit ini itu Mbak supaya lebih ikhlas dan supaya lebih sabar, jadi emosinya bisa terkontrol juga ya Mbak.
seperti itu. Nah, jadi Mbak juga kan karena jarang makan ya. Nah, mungkin nanti bisa dipuasakan saja ya Mbak. Ya, mungkin begitu saja pertanyaan dari saya. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Kira-kira penyakit yang saya alami apa sih? Menurut diagnosa sementara, Mbak mengalami infeksi lambung. Baik. Tapi akan kami telusuri lebih lanjut dan dengan berkolaborasi dengan dokter ya Mbak. Baik Mbak, mungkin cukup sekian hasil pengajian dari kami. Untuk selanjutnya akan saya antarkan Mbak pada ruangan Mbak ya Mbak. Iya. Baik, saya antarkan ya Mbak. Iya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.